Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi kohesi dan koherensi. Nah, anggota dari kelompok 6 sendiri yang pertama Alif Isroatun Islamiyati, yang kedua Seftia Novarida, dan yang ketiga Lailatul Fitri. Perkenalkan, nama saya Alif Isroatun Islamiyati. Nah, di sini saya sebagai penyaji pertama. Saya akan menjelaskan tentang kohesi. Nah, definisi kohesi sendiri yaitu kohesi atau kepaduan wacana ialah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Nah, kohesi itu mengacu pada aspek bentuk atau aspek formal bahasa dan wacana itu sendiri. Nah, yang itu terdiri dari kalimat-kalimat. Kemudian menurut Tarigan tahun 1987 halaman 86, kohesi merupakan aspek bentuk yang mengacu kepada aspek-aspek formal bahasa, yakni bagaimana proposisi-proposisi berhubungan satu sama lainnya untuk membentuk suatu teks. Nah, piranti kohesi dalam wacana. Piranti kohesi dalam wacana ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik yang berfungsi sebagai sarana penghubung. Menurut Haliday dan Hasan, unsur kohesi itu terdiri dari dua macam, yaitu unsur gramatikal dan unsur leksikal. Piranti kohesi gramatikal. Haliday dan Hasan tahun 1976 dalam Hajj mengemukakan bahwa piranti kohesi itu dapat dibentuk dengan beberapa cara. Nah, di sini ada 5 tipikal utama piranti kohesi gramatikal, yaitu 1. Referen atau reference, 2. Substitusi atau substitution, yang 3. Elipsis atau elipsis, 4. Konjungsi atau conjunction, dan yang 5. Ikatan leksikal atau lexical ties. 1. Referensi atau reference. Referensi sebagai piranti kohesi dalam pembahasan lain dikatakan sebagai pemarka deiksis yang mengacu pada bagian-bagian wacana seperti orang, tempat, temporal, deiksis wacana. Nah, menurut Haliday dan Hasan tahun 1979 membedakan referensi itu menjadi dua macam, yaitu referensi eksoforis dan referensi endoforis. Yang satu, referensi eksoforis adalah pengacuan satuan lingual yang terdapat di luar teks wacana. Contohnya, itu matahari. Kata itu pada tuturan tersebut mengacu pada sesuatu di luar teks, yaitu benda yang berpijar yang menerangi alam ini. Dan yang dua, referensi endoforis adalah pengacuan satuan-satuan lingual yang terdapat di dalam teks wacana. Nah, referensi endoforis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu referensi anafora dan referensi katafora. Untuk yang referensi anafora, yaitu satuan lingual yang disebut lebih dahulu atau ada pada kalimat yang lebih dahulu, mengacu pada kalimat awal atau yang sebelah kiri. Contohnya, A. Hati Adi terasa berbunga-bunga. Yang B. Dia yakin Jana menerima lamarannya. Nah, kata dia pada kalimat B mengacu pada kata Adi. Pola penunjukan inilah yang menyebabkan kedua kalimat tersebut berkaitan secara padu dan saling berhubungan. Nah, untuk referensi katafora yaitu satuan lingual yang disebutkan setelahnya mengacu pada kalimat yang sebelah kanan. Nah, yang kedua, substitusi atau substitution. Ini adalah disebut sebagai penggantian. Nah, penggantian adalah penyulian suatu unsur wacana dengan unsur yang lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antara bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata seperti frasa atau klausa. Ini menurut Haliday dan Hasan tahun 1979.
Nah, secara umum penggantian itu dapat berupa kata ganti orang, kata ganti tempat, dan kata ganti sesuatu hal. Nah, nanti untuk penjelasan yang lebih jelas akan dijelaskan oleh penyaji kedua, yaitu Septiana Farida. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Saya meminta maaf bila ada tutur kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Alif, yaitu contoh dari substitusi atau penggantian. Yang pertama, kata ganti orang merupakan kata yang dapat menggantikan nama orang atau beberapa orang. Contohnya, Nurul mengikuti Olimpiade Matematika. Ia mewakili Kalimantan Selatan. Untuk yang kedua, yaitu kata ganti tempat. Kata yang dapat menggantikan kata yang menunjuk pada tempat tertentu. Contohnya, Kabupaten Pasir merupakan penghasil minyak terbesar di Kalimantan Timur. Di sana banyak terdapat pabrik sawit sebagai alat untuk mengolah buah sawit menjadi minyak mentah. Untuk yang ketiga, yaitu dalam pemakaian bahasa Indonesia untuk mempersingkat suatu ujaran yang panjang, digunakan lagi dapat dilakukan dengan menggunakan kata ganti hal. Sesuatu yang diuraikan dengan panjang lebar dapat digantikan dengan sebuah atau beberapa buah kata. Contohnya, pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggara negara Republik Indonesia. Untuk yang selanjutnya, yaitu elipsis. Apa itu elipsis? Jadi elipsis adalah proses penghilangan kata atau satuan-satuan kebahasaan lain. Elipsis juga merupakan penggantian unsur kosong atau zero, yaitu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Contohnya, Tuhan selalu memberikan kekuatan, ketenangan ketika saya menghadapi saat-saat yang menentukan dalam penyusunan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Untuk yang selanjutnya yaitu konjungsi. Dalam membentuk wacana, khususnya teks tulis, diperlukan konjungsi. Konjungsi untuk merangkaikan atau mengikat beberapa proposisi dalam wacana agar perpindahan ide dalam wacana itu terasa lembut. Sesuai dengan fungsinya, konjungsi dalam bahasa Indonesia dapat digunakan untuk merangkaikan ide baik dalam satu kalimat atau intrakalimat maupun antar kalimat. Untuk yang selanjutnya, yaitu ikatan leksikal. Ikatan leksikal bias panjang dan juga bias pendek. Ikatan leksikal dapat dibentuk oleh pengulangan atau repetition, sinonim, superordinat, atau hipernim, dan kata-kata umum atau general word. Pengulangan dapat dilakukan dengan pengulangan utuh, pengulangan sebagian, atau pengulangan dengan bentuk lain. Untuk yang selanjutnya yaitu piranti kohesi leksikal. Secara umum, piranti kohesi leksikal berupa kata atau frase bebas yang mampu mempertahankan hubungan kohesif dengan kalimat mendahului atau mengikuti. Menurut Rentel, pada tahun 1986, halaman 268 sampai 289, piranti kohesi leksikal terdiri atas 6 macam, yaitu repetisi atau pengulangan, yang kedua sinonim atau persamaan, yang ketiga antonim atau lawan kata, yang keempat hiponim atau hubungan bagian atau isi, kemudian ada kolokasi, kata sanding, dan yang terakhir ekuvalensi. Yang pertama yaitu repetisi atau pengulangan. Repetisi adalah pengulangan satuan lingual atau bunyi suku kata
atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai, yaitu menurut pendapat ahli Sumarlam tahun 2003 halaman 35 berdasarkan tempat satuan lingual yang diulang dalam baris, klausa, atau kalimat. Repetisi dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu yang pertama, repetisi epizeuxis, untuk yang kedua, tautotes, untuk yang ketiga, anafora, kemudian epistrofa, kemudian ada simplok, kemudian ada mesodiplosis, dan epanalepsis dan anadiplosis. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu repetisi epizeuxis adalah repetisi yang pengulangan satuan lingual kata yang dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut. Untuk yang kedua yaitu repetisi tautotes. Repetisi tautotes adalah pengulangan satuan lingual atau sebuah kata beberapa kali dalam sebuah konstruk. Untuk yang ketiga yaitu repetisi anafora. Repetisi anafora adalah pengulangan satuan lingual berupa kata atau frase pertama pada tiap baris atau kalimat. Yang keempat yaitu repetisi epistrofa. Repetisi epistrofa adalah pengulangan satuan lingual kata atau frase pada akhir baris atau puisi atau akhir kalimat prosa secara berturut-turut. Untuk yang kelima yaitu repetisi simplok. Repetisi simplok adalah pengulangan satuan lingual pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut. Kemudian ada repetisi mesodiplosis, yaitu pengulangan satuan lingual di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut. Dan ada repetisi epanalepsis. Repetisi epanalepsis adalah pengulangan satuan lingual yang kata atau frase terakhir dari bais atau kalimat merupakan pengulangan kata atau frase pertama. Kemudian repetisi anadiplosis adalah repetisi atau pengulangan kata, frase terakhir dari baris atau kalimat itu menjadi kata atau frase pertama pada baris kalimat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitri sebagai penyaji ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinonim atau padan kata. Fungsi dari sinonim adalah untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana. Sinonim merupakan salah satu aspek leksikal yang mendukung kepaduan wacana. Hubungan sinonim bisa terbentuk antara kata dengan kata, kata dengan frasa, atau sebaliknya, frasa dengan frasa, maupun klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat. Berdasarkan wujud satuan lingualnya, sinonim dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Sinonim antara morfem bebas dengan morfem terikat. Yang kedua, kata dengan kata. Yang ketiga, kata dengan frasa atau sebaliknya. Yang keempat, frasa dengan frasa. Yang kelima, klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat. Selanjutnya, antonim atau lawan kata. Istilah antonim dipakai untuk menyatakan lawan makna, sedangkan kata yang berlawanan disebut antonim. Antonimi adalah relasi antar makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan. Antonimi disebut juga oposisi makna. Pengertian oposisi makna mencakup konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang hanya kontras. Antonim dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang lain, atau satuan lingual yang maknanya berlawanan atau beroposisi dengan satuan lingual yang lain. Antonim disebut juga oposisi makna. Berdasarkan sifatnya, oposisi makna dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Oposisi mutlak, 2. Oposisi kutub, 3. Oposisi hubungan, 4. Oposisi hierarkial, dan 5. Oposisi majemuk. Yang keempat, hiponim atau hubungan bagian atau isi.
Hiponim dapat diartikan sebagai satuan bahasa atau kata, frasa, kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Karena ada kelas atas yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil dan ada sejumlah kelas bawah yang merupakan komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas, maka kelas kata yang berkedudukan sebagai kelas atas disebut superordinat dan kelas bawah yang disebut hiponim. Selanjutnya, kolokasi atau kata sanding. Kolokasi atau sanding adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu. Sumarlam tahun 2003 halaman 43. Selanjutnya, ekuivalensi atau kesepadanan. Ekuivalensi atau kesepadanan adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Definisi koherensi. Koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Menurut Keraf dalam Amin 2016, koherensi adalah keserasian hubungan timbal balik antar unsur-unsur dalam kalimat serta kekompakan hubungan kalimat-kalimat dalam wacana. Selanjutnya, piranti koherensi. Istilah koherensi mengacu pada aspek tuturan, bagaimana proposisi yang terselubung disimpulkan untuk menginterpretasikan ilokusinya dalam membentuk sebuah wacana. Proposisi-proposisi di dalam suatu wacana dapat membentuk suatu wacana yang runtut atau koheren meskipun tidak terdapat pemarkah penghubung kalimat yang digunakan. Dengan kata lain, koherensi sebuah wacana tidak hanya terletak pada adanya sebuah piranti kohesi. Di samping piranti kohesi, masih banyak faktor lain yang memungkinkan terciptanya koherensi itu, antara lain latar belakang pemakai bahasa atas bidang permasalahan atau subject matter, pengetahuan atas latar belakang budaya dan sosial, kemampuan membaca tentang hal-hal yang tersirat, dan lain-lain. Syarat lain untuk tercapainya koherensi adalah proposisi itu harus positif. Selanjutnya, cara menyusun kohesi dan koherensi dalam wacana yang tepat. Menurut Mulyono dan kawan-kawan menyatakan bahwa kohesi dapat dibentuk dengan cara berikut. Yang pertama, menggunakan hubungan unsur-unsur yang menyatakan A. Bertentangan dengan memakai kata penghubung tetapi atau namun. B. Kelebihan dengan memakai kata penghubung malahan atau bahkan. C. Perkecualian dengan menggunakan kata penghubung kecuali. D. Konsesif dengan memakai kata penghubung walaupun atau semakin. Dan E. Tujuan dengan memakai kata penghubung agar atau supaya. Yang kedua, pengulangan kata atau frasa. Yang ketiga, penggunaan kata yang maknanya berbeda tetapi kata yang digantikan dan yang menggantikan menunjuk pada acuan yang sama. Yang keempat, penggantian bentuk yang tidak mengacu ke acuan yang sama melainkan ke kumpulan yang sama. Yang kelima, penggantian lain dalam wacana adalah penggantian melalui metafora. Penggantian ini seperti mempunyai konteks tertentu untuk dapat dimakluminya karena tidak setiap hal dapat dinyatakan dengan metafora. Yang keenam, kohesi juga dapat dibentuk dengan adanya hubungan leksikal. Dan yang ketujuh, kohesi juga dapat dibentuk dengan menunjukkan hubungan bagian keutuhan. Untuk menyusun paragraf yang kohesi dan koherensi harus melalui langkah-langkah, yaitu yang pertama, menentukan kalimat topik. Yang kedua, menentukan kalimat penjelas. Yang ketiga, menentukan kalimat-kalimat pengembang. Dan yang keempat, menentukan kalimat kesimpulan. Terima kasih. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.